semua, kembali lagi bersama saya dalam koneksi antar materi modul 2.2. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Eka Kurniasari SPD, guru SMP Negeri 1 Bunduran, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Tujuan pembelajaran khusus pada koneksi antar materi ini adalah JGB melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pada koneksi antar materi di modul 2.2 ini merupakan refleksi terhadap pengetahuan yang saya miliki sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul pembelajaran sosial emosional. Saya menyadari penuh bahwa kita sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran memiliki emosi yang hampir sama dengan murid, yaitu marah, sedih, khawatir, kecewa, bahkan stres karena banyaknya persoalan yang kita hadapi dalam menjalankan profesi kita sebagai seorang guru. Oleh sebab itu, sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran yang penting untuk memiliki kompetensi sosial dan emosional atau KSE agar mampu melaksanakan pembelajaran sosial emosional dalam rangka melayani muridnya untuk belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Simpulan pembelajaran modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional yang pertama adalah memahami, menghayati, dan mengelola emosi, yaitu kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan yang positif, pengelolaan diri, lalu merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi. Dan yang terakhir adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kerangka KSE yang pertama yaitu kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan juga konteks kehidupan. Yang kedua, pengelolaan diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan relasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan juga suportif. Yang kelima atau yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis, dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Yang pertama, pengajaran eksplisit. Yang kedua, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang keempat, penguasaan KSE untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Manfaat penerapan KSE. Dalam pembelajaran sosial dan emosional ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah adanya peningkatan perilaku positif, lalu pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, dan juga peningkatan performa akademik siswa. KSE memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka baik di dalam pendidikan akademik maupun di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Berikutnya adalah keterkaitan antar modul, di mana pada modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, dan 2.2 ini saling terkait. Semua modul saling terkait karena muaranya adalah untuk menghasilkan pelajar yang memiliki karakter profil belajar Pancasila.
Keterkaitan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Pemikiran Ki Hajar tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Oleh sebab itu, guru harus mampu merancang pembelajaran holistik dengan memperhatikan kompetensi sosial dan emosional agar murid siap belajar, sehingga mampu mencapai kompetensi akademiknya. Pembelajaran sosial emosional dapat menjadi fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka, baik dalam maupun di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Berikutnya, keterkaitan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan 2.2 pembelajaran sosial emosional. Guru yang menjalankan nilai dan peran seorang guru penggerak akan bersedia secara mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif melakukan pembelajaran sosial emosional sebagai salah satu rekomendasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Lalu, keterkaitan modul 1.3 visi guru penggerak dengan 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pendidik yang mampu menerapkan PSE dalam proses pembelajaran akan membuat murid memiliki kenyamanan selama belajar. Dengan kondisi ini, murid dapat mencapai kompetensinya sehingga guru dapat mewujudkan visi yang dimilikinya, yakni menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya. Lalu, keterkaitan modul 1.4 budaya positif dengan 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki oleh komunitas sekolah akan mampu membuat warganya memiliki kesadaran diri dan mampu mengelola emosinya, sehingga secara sadar dengan penuh warga sekolah berupaya mengontrol dirinya dalam menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Lalu, keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Memahami konsep dan arti penting PSE membantu guru dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan belajar yang dimiliki oleh murid terkait kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Inilah pengalaman pembelajaran selama mempelajari modul 2.2. Pengalaman pembelajaran yang pertama. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional secara alami dapat berkembang seiring bertambahnya usia, sehingga tidak perlu ada perencanaan pembelajaran sosial emosional secara khusus dan disengaja. Setelah mempelajari modul pembelajaran KSE, saya baru memahami ternyata kompetensi sosial emosional perlu dilatih dan dikembangkan secara rutin dan terencana dalam pembelajaran pelaksanaan pembelajaran, agar murid mengetahui potensi, mampu mengelola emosi, dan menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Selain itu, pembelajaran kompetensi sosial dan emosional merupakan fondasi untuk murid agar siap belajar, sehingga murid dapat sukses dalam pendidikan akademik dan berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, maupun kesejahteraan psikologis, well-being secara optimal. Pengalaman pembelajaran yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah: 1. Konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka Castle, Collaborative or for Academic, Social and Emotional Learning, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan menekankan kepada pentingnya menciptakan lingkungan yang tepat secara terkoordinasi untuk menciptakan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional untuk semua murid. 2. Pemahaman konsep kesadaran penuh atau mindfulness. Konsep kesadaran penuh ini dapat dilakukan dengan teknik stop, berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, selesaikan dan lanjutkan. Lalu yang ketiga, kesejahteraan psikologis atau well-being, yaitu suatu kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Pengalaman pembelajaran yang ketiga, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid. Menerapkan pembelajaran KSE di kelas dan memberikan pengalaman belajar yang dapat menumbuhkan dan melatih KSE seperti melakukan stop atau ice breaking untuk melatih fokus, membacakan cerita inspiratif untuk melatih anak mengelola emosi.
Pengalaman pembelajaran yang keempat masih ada kaitannya dengan yang ketiga, berkaitan dengan perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi rekan sejawat. 1. Mensosialisasikan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional, lalu memotivasi rekan untuk mengimplementasikan pembelajaran KSE dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, belajar dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan iklim dan budaya sekolah berlandaskan pembelajaran KSE. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya pada koneksi antar materi modul 2.2 dari saya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.